Bali titiang rauhang ring semeton pande sareng sami tapi je mangde ngemetuang semangat spirit irage trahing pande mangde sige ngajegang dharma itu pande sini singgel tapi bastane melajahin mekarya ring pande setadi ngarieu piu blakas prabot pangurip utawi ngalapati itu nalar yang mata sida nincapang malih mana persida ngarieu utawi bastane menciptakan yang tadi mangkene keris pusaka gitu itu yang di Bali ya, di Bali atau yang beragama Hindu. Pada umumnya tidak jarang terjadi kejadian ketika keturunan pande tidak memiliki prapen, banyak yang menemukan keberbohan kalau bahasa Balinya atau permasalahan-permasalahan yang tidak diduga, dan banyak juga terjadi ketika semeton pande itu mulai membuat pelinggih prapen, nang yang prapen mulai terjadi suatu kerahayuan di dalam keluarga itu. Nah, seperti mungkin rezekinya mulai lancar, kedua dari segi kesehatannya. Menurut Dharma kepandaian yang ada di Bali itu ada lontar, literatur lontar yang ditulis oleh leluhur kita di Pande. Itu disebutkan bahwa termasuk prapen ini adalah kawitannya Pande. Di sana linggih betara Brahma, linggih betara Wisnu, linggih betara Iswara. Sakti-sakti beliau ini menjadi satu, menjadi Brahma Gati. Mungkin kalau semeton pande yang belum punya prapen, yang sarankan untuk punya prapen. Sebab apa? Sudah garis keturunan, sudah kodratnya kita sebagai trahing pande harus punya prapen. Seminimalnya kalau tidak bekerja, mungkin kita bisa membangun bangunan yang kecil untuk meminta beliau sebagai penghormatan kepada leluhur kita zaman dulu itu. Nah, ini khusus di Hindu ya. Kalau di Jawa mungkin ada pendapat yang lain, saya kurang paham, belum berani terlalu banyak membicarakan tentang yang di luar Hindu. Tapi kalau secara keyakinan pande memang ada garis keturunannya. Pande ya adalah orang yang membuat suatu senjata atau pisau, alat-alat perkakas yang bahannya melalui meteorologi. Ada juga pande yang membuat perhiasan. Artinya pande secara umumnya mungkin bisa disebutkan, dijelaskan dengan orang yang menguasai ilmu meteorologi ya kalau nggak salah sebutannya. Jadi tentang metal, tentang logam-logam. Jadi orang yang membuat dari nol, meramu, itu disebut pande. Ada juga sebutan lain, nah mungkin yang penjual. Ada yang penjual pisau, belakas, keris dan yang lain, itu biasanya disebut dengan tukang gitu ya, tukangnya gitu. Jadi dia ngambil bahan yang sudah jadi, seperti kalau bahasa Balinya ini ke jaton. Nah, kalau di Jawa mungkin disebut dengan zaton. Jadi dia tinggal gerinda, dia bentuk, nanti itu dia dijual gitu. Nah, itu ada yang disebut dengan tukang. Tapi kalau pandainya secara umum memang orang yang meramu, istilahnya meramu, membuat dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Nah, seperti itu singkatnya. Sudah banyak yang membaca tentang sejarah, mulai dari runtuhnya Tamblingan. Nah, di sana kan ada sejarah, kalau tidak salah itu Raja Jayapangus zamannya itu. Jadi bagaimana Gajah Mada menyatukan Nusantara, yaitu dengan cara untuk mengalahkan Bali, dengan cara menggempur pusat persenjataan Bali. Nah, itu ada di Tamblingan. Dari situ sudah mulai menurun lagi. Yang kedua mungkin dari zaman gel-gel, itu kejadian tentang kesalahpahaman di masa lampau, mungkin sekitar abad keberapa saya lupa, ada di data tersebut. Jadi mungkin lebih dari 5 abad di Bali ini putus tentang ilmu perkerisan khususnya. Kalau pisau perkakas rumah tangga itu masih ada. Nah, itu yang pertama, karena memang putus dari dulu, dari zaman ya, karena terjadinya suatu bencana mungkin disebut dengan perlaya ya di Pande ini. Jadi generasi ini tidak ada. Lain dengan di Jawa memang turun temurun diajarkan. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga karena mungkin gesekan modernisasi, jadi sedikit orang yang mau mempelajari tentang kegiatan di Prapen, mungkin dilihat karena kotor kerjanya atau bagaimana gitu ya. Dan yang ketiga, ini juga karena mungkin karena ada konsep Ajo Wiro di Bali yang zaman dulu, ini yang membuat sedikit sekali ilmu ini dapat diturunkan, sehingga mungkin ada mungkin yang masih ingat itu disebutkan dulu nu cenik sing dadi melajen sastra, kan seperti itu. Padahal konsep Ajo Wiro ini bukan begitu. Ajo Wiro yang bisa tiang paparkan menurut sudut pandang tiang, Ajo Wiro ini artinya tidak sembarangan mempelajari sesuatu agar dengan disiplin. Itu sebenarnya yang paling penting. Bukan berarti tidak boleh dipelajari, boleh dipelajari, namun dengan disiplin, etika yang baik, tata krama yang baik, dedikasinya yang tinggi, sehingga ilmu itu diharapkan dapat digunakan dengan baik. Seperti itu sebenarnya, itu penyebabnya. Kalau keris pusaka, khususnya yang saya bicarakan adalah khususnya di Prapen Keluarga di sini. Jadi kami membuat pusaka keris di sini sangat mengikuti petunjuk dari Lontar Darmo sekalian. Yaitu pertama, syarat-syarat yang harus diikuti oleh orang yang akan membuat keris di sini. Pertama, harus mengetahui tujuan apa dan kenapa dia membuat keris. Yang kedua, ada sarana-sarana banteng khusus seperti upokare ya, upokare sebenarnya kalau di Bali, upokare khusus yang memang harus dilakukan. Kalau bahasa Indonesia kan ritual. Yang ketiga, ada brata yang harus dilakukan juga. Ada brata yang dilakukan. Secara singkat yang kedua, pertama, sebelum melakukan membuat keris itu mencari dewasa ayu atau hari baik. Setelah bertemu hari baik ini, kedua dilanjutkan dengan mewangsuh bahan. Mewangsuh bahan ini artinya meripih. Bahasanya bisa selama itu disebutkan meripih. Meripih ini artinya membentuk lempengan-lempengan besi, nikel, baja, meteor agar menjadi lempengan kecil yang bisa disatukan nanti. Nah, setelah lempengan itu terbentuk, itu ada ritual atau pokare pasi-pasi lagi. Nah, setelah itu baru dilakukan suatu yase berarti. Disebutkan di Lontar Darmo Kepandaian, dimanapun akan dililihkan keris itu, di sanalah dilakukan tapa brata yoga itu, dan dilakukan oleh pengemong pura tersebut. Biasanya minimal 3 malam. Nah, seperti itu. Nah, di dalam 3 malam ini pun ada suatu puja mantra yang harus distupikan sebagai wujud kita memohon kepada beliau yang di sana. Pertama, kedua, maturungingan atau bahasa Indonesia memberitahu bahwa inilah bahan-bahan yang akan digunakan untuk nangyang pusaka beliau. Selanjutnya, kalau sudah berhasil 3 malam itu, di hari ketiga, di hari keempat paginya kita mulai muasen. Muasen kalau di sini tuh biasanya kita menyatukan besi dan nikel pertama. Muasennya seperti itu. Nah, itu dilihat juga dari situasi. Biasanya sih kalau memang lapisannya tidak terlalu banyak yang diminta, satu kali itu selesai kita melapis. Nah, kemudian setelah itu keris itu dibentuk sampai jadi beluk berapa menurut semula panjangnya satu makin dan lain-lain. Nah, ada setelah itu proses nyepuh namanya. Kalau di sastra dan Kepandaian disebut nyepah, sepah. Nah, saat nyepuh ini pun juga ada proses bakti upokare dan lunas penguburan juga dengan izin dari konservasi. Nah, setelah proses nyepuh itu baru melalui proses penyucian pusaka, membersihkan pusakanya, sisa sepuhan mungkin yang kotor kita bersihkan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mewarangi. Jadi agar terjadi suatu gradasi corak antara besi, nikel, dan baja. Jadi warangan itu memberikan itu. Kedua juga bisa sebagai pelindung besi agar tidak cepat. Nah, setelah itu selesai baru kita masukkan ke dalam warangan. Kita pasang gangangannya. Setelah itu kirim ke pura. Saat hari baik yang dilakukan akan dipasang